Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fardi dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Balki Zahra Setia selaku perwakilan anggota kelompok 6 selaku moderator di sini dan kelompok kami mengambil instansi Mahkamah Agung. Di sini terlampir beberapa link dari referensi kami. Boleh dilanjut. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Adinda Revamiananta Sanjaya. Yang kedua ada saya, Balkisara Setya. Yang ketiga ada Diandra Ersa Alivia. Yang keempat ada Hana Elvira Adenia. Yang kelima ada Najma Syifa Hairunisa. Dan yang terakhir ada Sera Fitria Komara. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang perbandingan peraturan ANDRI dengan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman tata naskah dinas ANDRI dan tata naskah dinas Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Hana. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tentang pedoman umum tata naskah dinas, sementara Peraturan Pemberlakuan Keputusan Ketua MA RI Nomor 131 KMS SK 511/2023 juga mengatur tentang pedoman tata naskah dinas. Perbedaan antara keduanya dapat ditemukan dalam ruang lingkup, jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, serta pembuatan pengamanan pejabat penandatanganan dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Dinda. Tata naskah dinas elektronik ANDRI itu terdapat di Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas elektronik Arsip Nasional Republik Indonesia. Sedangkan tata naskah dinas elektronik Mahkamah Agung tidak ditemukan. Akan tetapi, terdapat pedoman keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dinas elektronik di lingkungan Mahkamah Syariah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia. Dijelaskan bahwa pedoman tata naskah dinas elektronik yang disingkat TNDE dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan petunjuk teknis TNDE pada lingkungan peradilan agama tingkat banding. Maka dari itu dapat kami simpulkan kemungkinan tidak ditemukannya tata naskah dinas elektronik Mahkamah Agung karena keterbatasan akses publik. Banyak lembaga pemerintah membatasi akses terhadap dokumen-dokumen internal atau pedoman yang bersifat lebih sensitif atau terkait dengan kebijakan internal. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Diandra. Selanjutnya ada perbandingan peraturan ANDRI tentang klasifikasi arsip dengan peraturan Mahkamah Agung terkait dengan klasifikasi arsip. Peraturan Kepala ANDRI nomor 31 tahun 2012 membahas tentang klasifikasi arsip, sedangkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 627 tahun 2023 juga membahas tentang klasifikasi arsip. Untuk klasifikasinya apa aja sudah tertera di presentasi. Perbedaannya terdapat pada fokus utamanya. Pada ANDRI, fokus utamanya lebih menyeluruh serta mencakup aspek-aspek historis Indonesia. Sedangkan di Mahkamah Agung lebih berfokus pada proses hukum, putusan pengadilan, dan hal-hal yang terkait dengan pengadilan dan yuridis. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Sera. Jadi yang ditemukan hanyalah jadwal retensi arsip ANDRI tentang Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang jadwal retensi arsip di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadwal retensi arsip Mahkamah Agung tidak ditemukan. Mahkamah Agung tidak memiliki pedoman khusus terhadap jadwal retensi arsip. Kenapa demikian? Berdasarkan hasil verifikasi atau penilaian, ANI menyetujui pemusnahan arsip sebagaimana daftar arsip musnah terlampir karena tidak memiliki nilai guna kesejarahan. Penelitian juga menunjukkan bahwa jadwal retensi arsip atau JRA merupakan kebijakan dan pedoman penilaian arsip dalam proses penyusutan arsip oleh petugas Depo Arsip MARI. Oleh karena itu, pada saat ini Mahkamah Agung sedang merumuskan naskah urgensi untuk menyusun kebijakan. Yang terakhir untuk perbandingan bisa dibacakan oleh Najma.
Selanjutnya ada penyelenggaraan kearsipan. Dalam penyelenggaraan kearsipan ANRI terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Bab 1 Ayat 1 Pasal 21, yaitu unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Sedangkan dalam penyelenggara kearsipan Mahkamah Agung tidak ditemukan. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan disebutkan bahwa Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk pengawasan sistem kearsipan dan dijelaskan pada bab 1 pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Maka kami menyimpulkan penyelenggaraan kearsipan di Mahkamah Agung adalah unit kearsipan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.